Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga kita panjatkan salam ke junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak luput saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pemangku mata kuliah Perspektif Global, Bapak Darga Abdullah Sjam, SIP, MPD, karena telah memberikan waktu kepada kelompok saya untuk memaparkan materi mengenai model pembelajaran PBL. Sebelum ke sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Hesti Nurrahma Hafsari dengan NPM 2500695. Yang kedua ada Ani Optima Suharyati dengan NPM 2050696. Yang ketiga ada Hari Gunardi 205060100. Yang keempat ada saya sendiri, Fitria Nur Amreni dengan NPM 205060103. Yang kelima ada Anissa Zahira Sofa 205060109. Yang keenam ada Navalia Nur Asyifa 205060113. Yang ketujuh ada Resti Febrianti 205060124. Yang kedelapan ada Salwa Regina Anggreni 205060127. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai presentasinya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Navalia Nur Asyifa dengan NPM 205060113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model problem based learning. Nah, PBL ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yang mana merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang disatukan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Nah, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. PBL juga merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Persoalan yang dikaji hendaknya merupakan persoalan kontekstual yang ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun peran guru dalam PBL yaitu sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru yang merupakan pendidik dapat mengajarkan siswa, yang mana guru juga harus melakukan pengorganisasian dalam penyajian bahan pembelajaran dengan pendekatan ini, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, guru yang profesional seharusnya berusaha untuk mendorong siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuatnya. Nah, kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam model PBL ini bukan berarti model PBL ini tidak berhasil dalam penerapannya. Akan tetapi, seorang guru harus melakukan inovasi-inovasi baru agar dalam pembelajaran itu dapat menjadi efektif, efisien, dan maksimal. Selanjutnya, ada tujuan model problem-based learning. PBL merupakan pengajaran yang diberikannya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik memperoleh pengetahuan berdasarkan karakteristik pembelajaran. Adapun tujuannya, yang pertama ini ada untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Nah, PBL ini memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tidak hanya sekedar berpikir sesuai hal yang bersifat konkret, tetapi lebih dari itu, yang menuntut di mana peserta didik ini berpikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks. Dengan kata lain, PBL ini melatih kepada peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir yang tinggi. Nah, hakikat kekompleksan dan konteks dari keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat diajarkan menggunakan pendekatan yang dirancang untuk mengajarkan ide dan keterampilan yang lebih konkret, tetapi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan
pendekatan pemecahan masalah atau problem solving oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu belajar peran orang dewasa yang otentik. Nah, model pembelajaran berdasarkan masalah ini sangat penting untuk menjembatani antara pembelajaran formal dan informal. Nah, PBL ini memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu memiliki elemen-elemen belajar, yang mana hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga secara bertahap siswa dapat memahami peran orang yang diminati atau yang diajak berdialog atau berbincang. Yang ketiga yaitu melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, sehingga memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman terhadap fenomena tersebut secara mandiri. Yang terakhir yaitu keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. PBL ini berusaha membantu siswa menjadi siswa yang mandiri dan otonom. Seorang guru yang secara terus-menerus membimbing siswa dengan cara mengarahkan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan reward atau penghargaan untuk suatu pertanyaan yang berbobot. Dengan mendorong siswa mencari solusi dari masalah nyata yang sudah siswa itu sendiri ajukan, maka diharapkan siswa dapat belajar menyelesaikan tugas-tugas pencarian solusi dari masalah tersebut yang secara mandiri dalam hidupnya kelak. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh model PBL ini yaitu agar siswa ini memiliki kemampuan berpikir secara kreatif, analisis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Adapun keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri ini yaitu peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan belajar perencanaan belajar sendiri atau self-plan dan dilakukan sendiri, yang mana menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, dan sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Febrianti dengan NPM 205060124. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik dan tahapan pembelajaran model Problem Based Learning atau PBL. Nah, pengajaran berbasis masalah biasanya terdiri dari 5 tahapan utama yang dimulai dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Dalam penyusunannya, maka problem yang digunakan berciri menunjukkan lingkungan atau situasi yang mewakili situasi nyata. Masalah benar-benar nyata. Masalah memungkinkan untuk dipecahkan, interdisiplin, objektif, berorientasi pada penyelesaian tugas, serta membutuhkan pengetahuan yang kompleks. Dalam strukturnya akan terdiri dari pengantar, isi, dasar teori, bahan, hasil yang diharapkan. Di samping itu, pembelajaran model PBL juga bercirikan penyelesaian masalah dalam kelompok-kelompok yang kecil dan yang mandiri. Lalu ada teori yang melandasi model pembelajaran problem based learning ini. Problem based learning adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar, berpikir, dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan yang esensial dan mata pelajaran. Problem based learning memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang autentik, relevan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih pada moderator atas waktunya.
Perkenalkan, nama saya Ari Gunardi dengan NPM 2050600100 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada problem based learning atau PBL. Dalam pemecahan masalah memegang peranan penting terutama agar pembelajaran berjalan dengan fleksibel. Kalau seseorang peserta didik dihadapkan pada suatu masalah, akhirnya bukan sekadar memecahkan masalah, tapi juga belajar sesuatu yang baru. Mode pembelajaran berdasarkan masalah ini memiliki kelebihan dan maupun kekurangan. Adapun yang kelebihan yang pertama mungkin siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Kelebihan kedua itu siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga itu pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan bahkan observasi secara langsung. Yang keenam, itu siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaannya. Dan yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Untuk kekurangan PBL ini ada 3. Yang pertama itu PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran. Ada bagian guru berperan ada aktif dalam menyajikan materi. Yang kedua, PBL ini lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan jadi kesulitan dalam pembagian tugas. Jadi tidak serta-merta itu PBL dapat digunakan dalam segala situasi ketika belajar. Nah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Regina Anggraini dengan NPM 205606127 selaku pemateri akan membahas tentang pengertian perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Dapat diartikan pula bahwasanya perspektif global merupakan wawasan atau cara pandang tentang fenomena global untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan global guna mempersiapkan anak didik generasi muda dalam era globalisasi yang makin meningkatkan hubungan dan interaksi antar manusia sebagai individu yang beraneka ragam. Jadi, perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikir seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak dapat secara lokal. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan perspektif global. Nah, menurut Merfeld 1977, tujuan perspektif global ini yaitu untuk mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Nah, terus ada mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Ketiga, ada mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Kemudian ada menurut Hopkins 1997, pendidikan global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Terus ada pendidikan global memberikan pengalaman
yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Kemudian terakhir ada pendidikan global yang memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Manfaat mempelajari perspektif global yang pertama itu untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Itulah manfaat dari mempelajari perspektif global. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Anissa Zaira Sofa dengan NPM 2556119. Saya akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas pembelajaran perspektif global melalui pembelajaran berbasis PBL. Pembelajaran berbasis masalah ini menciptakan sebuah pembelajaran yang dihadapkan pada kesenjangan atau bahkan sifat bertolak belakang antara yang diidealkan dengan realistis sosial yang mengintari sehingga merangsang mereka untuk mendiskusikannya. Rangsangan ini diperkuat oleh diberikannya kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan solusinya, serta tersiapkan bahan secara diskusi secara serius, media PowerPoint yang komunikatif, gambar-gambar ilustrasi yang menarik, serta video-video ringkas yang menyentuh dan inspiratif, terbukti membantu merangsang mahasiswa untuk terlibat aktif dalam diskusi kelas. Melalui sarana-sarana itu, jalannya diskusi tidak hanya penuh gairah, tetapi juga terarah. Merangkaikan 3 kegiatan belajar sekaligus, yakni identifikasi masalah, analisis masalah, dan penemuan solusi masalah. Pembelajaran perspektif global merupakan pembelajaran mengenai isu-isu sosial. Dan metode PBL juga yang menjadikan permasalahan ini sebuah materi yang harus diselesaikan oleh peserta didik, di mana di antara kedua hal itu dapat dilihat ketertarikannya yang dapat memaksimalkan pemahaman dan pengimplementasian pembelajaran menjadi bermakna dan maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, presentasi pada hari ini telah selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Problem-Based Learning atau PBL merupakan pembelajaran yang berfokus pada siswa dengan memilih permasalahan yang mengandung isu-isu global yang saat ini terjadi. Karena pendidikan di era globalisasi ini ingin menghasilkan generasi-generasi yang bersumber daya tinggi. Dalam pembelajaran problem-based learning, siswa belajar dalam kelompok untuk memahami persoalan yang dihadapi dan siswa belajar secara individu untuk memperoleh informasi tambahan, sedangkan peran guru dalam pembelajaran PBL adalah sebagai fasilitator. Tujuan dipilihnya PBL sebagai metode pembelajaran yaitu agar siswa berpikir secara kreatif, analisis, sistematis, dan logis. Karakteristik PBL ini mengacu pada perkembangan kemampuan berpikir pemecahan masalah dan keterampilan intelektual dengan berbasis masalah yang terdiri dari 5 tahap utama. Teori yang melandasi PBL ini dijelaskan oleh Susi Learning Room DKK 2017 yang menyatakan esensi PBL menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa. Adapun kelebihan dalam pembelajaran PBL ini, salah satunya siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Tetapi tentunya PBL juga memiliki kekurangan, salah satunya dalam satu kelas memiliki keragaman siswa.
yang membuat terjadinya kesulitan dalam pembagian tugas. Adapun definisi dari perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut penting global, dan dengan tujuan mendorong mahasiswa untuk dapat mempelajari dengan lebih luas mengenai masalah dan juga materi yang telah memiliki kaitan dengan sebuah masalah global. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Sebelumnya, terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi kurang jelas dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.